Selanjutnya kita lanjut ke fluida statis. Pendahuluan. Pada umumnya materi dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap. Benda cair tidak mempertahankan bentuk tetap, melainkan mengambil bentuk seperti tempat yang ditempatinya dengan volume yang tetap. Sedangkan gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap, melainkan akan terus berubah dan menyebar memenuhi tempatnya. Kemampuan zat untuk mengalir disebut fluida. Fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait fluida statis, yaitu fluida dalam keadaan diam, tidak mengalir. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida disebut juga dengan zat alir yang terdiri dari zat cair dan zat gas. Cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida disebut dengan ilmu mekanika fluida. Ini dibagi menjadi 2, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida yang diam, tidak bergerak, disebut fluida statis hidrostatika. Dan satunya lagi cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida yang bergerak disebut fluida dinamis hidrodinamika. Definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas 2 keadaan saja, yaitu fluida dan zat padat. Secara teknis, perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statis. Sedangkan fluida, berapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan akan menyebabkan fluida itu bergerak. Fluida itu bergerak dan berubah untuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam hidrostatik berarti adalah keadaan tegangan geser 0. Berdasarkan definisi tersebut, maka fluida dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu zat cair dan gas. Tipe aliran fluida. Aliran fluida, aliran tunak, aliran tak tunak, aliran seragam, aliran tak seragam, aliran termanfaatkan, aliran tak termanfaatkan, aliran subkritis, aliran subkritis. Aliran tunak, kecepatan T konstan. Aliran tak tunak, kecepatan T berubah. Aliran seragam, kedalaman aliran setiap penampang saluran tetap. Aliran tak seragam, kedalaman aliran setiap penampang saluran berubah. Aliran termanfaatkan, aliran mengalami perubahan volume karena diberikan tekanan. Aliran tak termanfaatkan, aliran tidak mengalami perubahan volume. Sedangkan aliran subkritis, aliran superkritis, yaitu jenis aliran berdasarkan bilangan Rowe. Oke, di sini ada outline fluida. Ada 2, yaitu fluida statis, yaitu ada massa jenis, tekanan dan gaya hidrostatis, ada hukum Pascal atau pompa hidrolik, ada pipa U atau U, ada hukum Archimedes, selanjutnya yaitu tegangan permukaan, kemudian kapilaritas dan viskositas. Kemudian ada fluida dinamis, yaitu ada debit, kemudian persamaan kontinuitas, kemudian hukum Bernoulli,
gaya angkat sayap pesawat. Kemudian pipa Venturi tanpa manometer. Kemudian pipa Venturi dengan manometer. Kemudian tabung pitot. Kemudian bejana berlubang atau teorema Torricelli. Kemudian massa jenis yaitu massa jenis zat tunggal. Rumusnya Rho sama dengan M per V. Keterangannya itu Rho itu massa jenis atau kilogram meter kubik, M massa atau kilogram, V itu volume atau meter kubik. Massa jenis air sama dengan 1 gram atau sentimeter kubik sama dengan 1000 gram per meter kubik. Kemudian massa jenis 2 atau lebih zat saling campur. Rumusnya Rho sama dengan Rho1 kali V1 plus Rho2 kali V2 plus dan seterusnya per V1 plus V2 dan seterusnya. Kemudian tekanan dan gaya hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis yaitu rumusnya pH sama dengan P Rho kali G kali H. Kemudian gaya hidrostatis rumusnya FH sama dengan P kali PH kali A. Kemudian pH sama dengan P kali G kali Rho GHA. Kemudian tekanan absolut itu rumusnya P ABS sama dengan PO P0 sama plus PABS sama dengan P0 plus PH. Kemudian PABS sama dengan P absolut sama dengan P0 plus PGH. Rho GH. Kemudian terakhir tekanan hidrostatis beberapa fluida tidak saling campur, yaitu rumusnya pH sama dengan Rho1 GH1 plus Rho2 GH2 seterusnya. Kita lanjut ke hukum Pascal. Tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Yaitu di sini gambarnya ini lebih kecil, ini lebih besar, dan ini merupakan F1, ini A1, F2, ini A2. Contoh penerapan hukum Pascal yaitu pada dongkrak hidrolik, meja operasi rumah sakit, kursi dokter gigi, pompa hidrolik. Terus juga ada beberapa bagian-bagiannya, jenis-jenisnya pompa hidrolik ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama pengisap sama tinggi, yang ini sama dia sama, yang kiri dan kanan itu sama, yang kecil dan besar itu sama tingginya. Dimana di pengisap sama tinggi ini kita memperoleh rumusnya F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Terus pengisap kecil lebih tinggi, yang kecil ini lebih tinggi daripada yang besar ini. Kita dapat rumus persamaannya itu F1 per A1 plus Rho G delta H sama dengan F2 per A. Lanjut pengisap besar lebih tinggi, yaitu pengisap kecilnya itu lebih rendah daripada yang lebih besar. Di mana persamaannya sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 plus Rho G delta H. Di mana keterangannya F1 merupakan gaya tekan pada pengisap kecil dengan dengan satuan Newton. F2 berat beban pada pengisap besar atau Newton. A1 merupakan luas pengisap kecil dalam meter kuadrat. A2 merupakan luas pengisap besar meter kuadrat. Rho merupakan massa jenis air dalam kilogram per meter kubik, di mana G juga merupakan percepatan gravitasi meter per kon kuadrat. Delta H perbedaan ketinggian kedua pengisap dalam meter. Kita lanjut ke pipa UR.
Pipa U yaitu rumusnya ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2, di mana gambar dari pipa U itu adalah ini. Ini merupakan ρ1, ini merupakan H1 atau ketinggian dari 1, dan ini merupakan garisnya. Ini merupakan ρ2 dan ini ketinggian dari H2. Di mana ρ1 merupakan massa jenis zat cair pertama kilogram per meter kubik. ρ2 merupakan massa jenis zat cair kedua kilogram per meter kubik. H1 merupakan ketinggian zat cair pertama, H2 merupakan ketinggian zat cair kedua dalam meter. Catatan, garis acuan adalah garis batas zat cair yang terendah. Jika salah satu atau kedua ruas terdapat lebih dari satu macam zat cair yang berbeda di atas garis acuan, maka berlaku rumus sigma ρ H kiri sama dengan sigma ρ H kanan. Yang terakhir ada hukum Archimedes. Setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Di gambar pertama yaitu yang tenggelam, di mana di atas ini merupakan FA merupakan gaya A dan W ini W di bawahnya. Di mana tenggelam itu rumusnya WE sama dengan W min FA. W sama dengan M kali G sama dengan rho B kali VB kali G. FA sama dengan rho F kali FB kali G. Kita lanjut yang gambar melayang, batu yang melayang, yaitu W sama dengan M kali G sama dengan rho B VB kali G. FA sama dengan rho F FBG PBG. Sedangkan yang terapung merupakan ini gambarnya, ini FB1, ini VB2, ini FA yang merupakan gaya dan ini merupakan minyak. Persamaannya W sama dengan FA action, W sama dengan M kali G sama dengan rho B VB kali G. FA action sama dengan rho F kali V kali VB 2G, di mana persamaannya juga VB2 per VB sama dengan rho B per rho M. Keterangannya, WS merupakan berat semu benda dalam Newton, W merupakan berat benda dalam Newton, FA merupakan gaya apung atau N, M merupakan massa benda dalam kilogram, G merupakan kecepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, rho B merupakan massa jenis benda kilogram per meter kubik, rho M merupakan massa jenis fluida kilogram per meter kubik, FA action gaya apung untuk benda terapung N, VB merupakan volume benda meter kubik, VB1 volume benda muncul meter kubik, VB2 merupakan volume benda tercelup meter kubik. Saya mau bertanya, ini gimana cara menyelesaikannya ini sebuah pipa U yang berat diisi air? Kan sebuah pipa U mula-mula diisi air, kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 cm. Di sini diisi minyak 10 cm. Ini bisa nggak diubah ke meter? Bisa dalam meter atau sentimeter. Jika selisih ketinggian air dan minyak, ini kan air, ini minyak kan selisihnya ya. Dan minyak pada kedua kaki adalah 2,5 cm. Tentukan massa jenis minyak. Ini kan bukan ketinggiannya beda. Perbedaannya maksudnya 2,5 cm. Berarti kita dapat rumusnya rho M kali HM sama dengan rho A kali HA. Di mana rho M itu kan itu yang ditanyakan. HM itu kan udah HM ini kan HM ketinggian M minyaknya 10 dan rho A itu kan cm, rho air itu kan kalau dalam cm 1, kalau gram per centimeter kubik itu 1, kalau kilogram per meter kubik itu 1000, ini kan cm jadi 1 kali HA. HA ini di mana dia dapat HA?
Ini kan ketinggiannya 10 dikurang 2,5 biar dia itu mendapatkan ini kan dari sini, dari yang angka merah ini sampai sini. Jadinya di sini tuh ketinggian air itu 7,5. Jadi ini bisa dijumlahkan dah. Ya, itu dah tulisannya dijumlahkan. Nah, ya. Bagi ruas Dibagi dipindah ruas dan Terus dikali. pokoknya dipindah ruas ke sini jadinya dia itu min 1,17 kan ini belum 1,7 kali 7,5 itu kan 7,5. Nah 7,5 kan ini berarti 7,5 per 10. 7,5 bagi 10 kan ini Vm kali 10 berarti 7,5 bagi 10 sama dengan 0,75 gram per cm kubik.